Ya, tapi yang jelas poinnya adalah apapun yang kita kerjakan kita harus menyenanginya. Iya, benar. Karena kalau kita menyenanginya, we don't feel like working gitu. Iya, Jadi kita iya, merasa iya. bekerja. Nah itu yang begitu ada passion, bekerja sesuatu yang saya di dunia komunikasi, kerjanya sama ya, menyampaikan pesan, mengemas pesan, kemudian mengukur pesan itu nyampe atau tidak gitu. Kalau di hubungan internasional. Jadi durian di Cengal ini kan memang ditanam secara tradisional dan usia pohonnya itu durian kampung ini puluhan tahun, pohonnya tinggi, usianya lama dan masih bergantung pada cuaca pada musim. Nah di Cengal ini durian-durian itu kadang karena cuaca bisa berbuah banyak sekali, nah kadang juga berbuahnya tidak banyak. Nah yang sekarang ini biasanya berbuahnya kalau ada panas, kemudian tumbuh bunga, dan setelah itu baru ada hujan dingin, itu bagus hasilnya. Nah kali ini memang kemarin sempat panas tapi kurang panjang gitu, sehingga hanya beberapa pohon yang berbuah, tapi tetap ada. Itulah bedanya antara durian yang ditanam secara industri dengan durian yang ditanam oleh masyarakat secara tradisional. Tentu saja. Salam eksis alumni Semandel. Teman-teman, kali ini di sore hari ini alhamdulillah nih saya bisa ketemu sama senior-senior Semandel yang luar biasa. Nah, saya Indra angkatan 92. Di sebelah saya ada Mas Arif. Halo. Nah, Mas Arif, angkatan berapa Mas Arif? Saya 85. Saya anak Semandel dan sangat bangga dengan kesemandelan saya sampai sekarang. Kalau ketemu di kantor juga ada anak buah saya yang Semandel, kemudian di Danone banyak banget anak Semandel. Begitu lulus Semandel kan dari dulu ya gitu lah ya, satu orang pilihan. Ya. Kemudian yang kedua pressure-nya kalau dari Semandel harus lolos negeri nih ceritanya kan. Dulu. Sekarang apalagi kayaknya. Apalagi. Jadi senangnya waktu itu ya biasa fight anak sekolah tuh main-main. Iya. Tapi kalau besoknya ujian, dulu tuh nggak tidur. Pulang baru setelah selesai ujian baru kita tidur. Iya. Nah, baru lulus tahun 85 saya diterima dapat 3 nih. Wih. Jadi di hubungan internasional UI, kemudian di Politeknik dulu UI juga. Oh iya, Politeknik UI ada, ya. Sama lolos di STAN. Oh, Tiga. wow. Jadi tinggal milih, habis gitu tinggal ngomong deh ke ibu, Bu, ini Yang terima nih. ini 3 nih, yang mana? Terus kata ibu, udah ambil UI-nya, kita nurut dong sama emak gitu. Udah. Iya dong. Nah, lulus HI tahun 85. Tahun 86 ada temen seangkatan yang iseng nih udah beli formulir, Maru dulu ya. Dia udah kuliah nih ya? Udah kuliah. Udah kuliah di HI ya. Terus dia bilang, Rif, gue beli formulir, tapi nggak gue pakai. Lo pakai mau nggak? Tapi harus lulus ya. Kalau nggak lulus, Lo bayar. Nah, udahlah, pakai. Terus iseng karena dulu IPA kan, keterimanya kok yang kemarin 85 IPS. Saya iseng cari paling susah FKUI. Tapi nggak ada beban ngerjainnya. Iya. Diterimalah 86. Jadi jaket kuning gue 2. Penataran 120 kali 2. 5 pras juga 2 kali. Kan pas kuliah umum dulu masih Rawamangun Salemba, pas di Salemba pusing. Biasa di fisip di sastra kan kalau kuliah siang, terus suka main kartu. Kedokteran masuk jam 7, masih ngantuk kucek-kucek. Jadi cuma kuliah beberapa kali, akhirnya memutuskan karena dua-duanya dulu masih bisa boleh daftar kan. Akhirnya kita keluar sendiri sebelum di DO. Voluntary ya. Voluntary resigning, jadi ewol lah. Jadi teman-teman yang sekarang jadi dokter angkatan 86 itu spesialis ya. Itu paling orang gila, lo udah masuk ke dokteran susah-susah gitu. Tapi kalau dipikir-pikir sampai sekarang ternyata memang harusnya takdir yang saya jalanin yang sekarang ini. Kenapa? Karena dokter itu panggilan jiwa ya. Kalau bukan teman-teman yang panggilan jiwa, bayangin kerja penuh dengan dengerin keluhan, kemudian di ruangan konsultasi. Saya masih ingat pada saat zaman orientasi, sempat ketemu sama profesor. Saya di SMA 8 kan mainnya sama cowok mulu ya. Iya. Nggak biasa dengan keluh dong, kalau cowok kan apa-apa pokoknya fun gitu. Terus bilang, Prof, gimana nih Prof? Saya nggak suka denger orang ngeluh. Ya kamu keluar aja. Besoknya saya nggak balik lagi. Tahu diri lah. Nah itu ceritanya. Sekarang udah banyak yang seangkatan. Tuh ada Dr. Nurjaya, itu 86 dia. Dia jadi ortopedi. Itu teman. Dr. Heri 86 masuk ke 87. Kayak saya udah balik. Ketua DAS. Jadi buat ngobrol.
Nah kalau Dr. Nurjaya itu sampai di madrasah bareng sekelas gitu. Kita masih ingat lah. Dan di grup kita cewek cantik-cantik loh. Jadi masih ingat. Nah itu ceritanya. Jadi akhirnya lulusnya dari hubungan internasional. Dari HI ya. Dari HI. HI juga dulu nggak ngerti kenapa milih HI, anak IPA pokoknya keren aja kelihatannya gitu. Karena saya kan nggak bisa akuntansi kan, nggak kayak anak IPS. Jadi udah cari yang itulah gitu. Sampai lulus, udah lulus SMA 8, kemudian berkarir lah. Karir juga sempat mengalami apa ya? Dulu tuh dipaksa suruh ikut jadi dosen UI. Ikutlah, daftar. Itu tes 3 jam, saya kerja 55 menit. Itu sebelumnya emang pernah jadi asisten dosen dulu ya, atau gimana betul. gitu ya? Jadi kan HI waktu itu masih kurang dosen. Iya. Ya ikut tes lah. Tapi waktu itu nggak ada formasi HI, formasinya Poltek. Diterima, dapat NIP. Sampai sekarang dipecat juga enggak. Tapi nggak ikut perajab. Jadi lucu. Ambil waktu lulus sambil jadi ngasistenin. Saya kerja di kantor berita Jepang, Kyodo namanya, jadi wartawan. Nah, jadi wartawan itu zaman dulu kan seneng ya, biasanya ngeliat orang di TV doang, kita masuk ke istana, ke DPR, jadi orang yang paling tahu sendiri. Jadi apa ya, jadi punya kesenangan baru. Akhirnya udah geser lah terusin wartawan, yang di UI-nya nggak diterusin, kayak gitu. Ya dengan segala, memang mungkin udah jalannya gitu. Betul. Nah, jadi wartawan 6 tahun, kemudian switch ke dunia PR. Mulai perusahaan finansial dulu, terus hampir berapa tahun ya, berarti 10 tambah 22 tahun di perusahaan multinasional di bidang beverage. Saya pernah di Coca-Cola Indonesia 10 tahun, sekarang di Danone udah tahun ke-12. Nah, jadi lumayan nggak berasa bro. Karena iya. Nah, kalau dulu dibilang kan senior, ya inilah kami lah generasi pejabat pemuda zaman batu. Jadi begitulah. Ya, tapi yang jelas poinnya adalah apapun yang kita kerjakan kita harus menyenanginya. Iya, benar. Karena kalau kita menyenanginya, we don't feel like working gitu. Jadi kita merasa bekerja. Nah itu yang begitu ada passion, mengerjakan sesuatu yang saya di dunia komunikasi. Kerjanya sama ya, menyampaikan pesan, mengemas pesan, kemudian mengukur pesan itu nyampe atau tidak gitu. Kalau di hubungan internasional mungkin pesan antar negara, sosial, ekonomi, politik, keamanan. Di PR juga sama, karena saya bekerja di perusahaan, misalnya di Coca-Cola ada 200 negara, kemudian di Danone ada 340 negara. Jadi internal communication-nya pun gitu, itu lintas negara. Kalau pas rapat ngumpul, misalnya di Paris atau dulu di Atlanta, semua ras, semua bangsa, semua bahasa ada gitu. Nah, cuman saya yang harus selalu nyari makan nasi gitu, selesainya. Perut bukit durinya nggak hilang. Ya karena apa? Balik lagi tadi, kalau saya pernah dengan nasihat gitu, kalau kamu memilih pekerjaan, jadilah yang terbaik di bidangnya. Andai kan kamu jadi tukang sapu, jadilah tukang sapu terbaik di dunia, sehingga yang di langit akan bercerita bahwa pada suatu hari ada tukang sapu terbaik yang menyapunya paling bersih. Itu prinsipnya. Jadi begitu saya di bidang corporate communication, kerjanya sebenarnya gampang-gampang susah karena ada dua sisi kan, promote and protect. Kadang kita jadi penjaga gawang atau back pada saat krisis, tapi kita juga harus selalu jadi gelandang untuk ngegolin berita-berita baik tentang perusahaan. Nah, bungkus kasus ya? Ya, mitigasi supaya tidak terjadi kasus. Kenapa? Karena kan tidak mudah ya jadi perusahaan multinasional pada zamannya. Misalnya pada saat saya di Coca-Cola dulu kan terjadi 911, bom Bali, perang telur. Coca-Cola ya, tentu saja ada sentimen anti Amerika. Misalnya. Itu gimana ditangani agar impact-nya ke perusahaan itu minimalis gitu ya. Tapi pada saat itu benar, apakah ada penjualannya di Indonesia deh turun? Penjualan tidak terlalu berdampak, tapi kadang-kadang lebih apa ya, hassle-nya. Bayangin misalnya orang-orang kan demo ya di jalan, kadang ada restoran yang franchise Amerika yang di-rest. Nah, bagaimana kita mengurangi seperti itu? Karena literasi masyarakat rendah, mereka nggak tahu bahwa antara politik dan bisnis beda. Walaupun
tidak mudah membedakannya. Jadi tugas kita adalah menjelaskan bahwa secara bisnis itu kita tidak berpihak pada kepentingan politik, kepentingan apapun di luar bisnis gitu. Itu kan pernah ada kejadian itu ya, yang apa sih, demo masyarakat buang-buang botol minuman sampai bergalon-galon. Pernah kan ada kasus kayak gitu ya. Itu waktu itu gimana cara ngatasinnya? Kembali lagi, jadi kita harus melakukan edukasi direct ataupun indirect bahwa brand kita atau perusahaan kita itu tidak memiliki kepentingan di luar kepentingan bisnis. Jadi nggak ada afiliasi politik, afiliasi apapun. Nah, dengan seperti itu kita bisa jelaskan gitu. Misalnya Aqua lahir besar di Indonesia, diproduksi di Indonesia. Kemudian tenaga kerjanya juga 99% di Indonesia. Jadi yang seperti itu harus diterus diulang-ulang kembali. Bukan apa-apa, karena pada saat masyarakat sedang marah, kalau kita menanggapinya juga dengan itu malah jadi biarkan diredam. Kemudian biasanya kita minta tolong misalnya sama ya tokoh-tokoh ataupun siapapun yang kayak gitu yang bisa menjelaskan. Dan pada akhirnya konsumen itu alasan untuk membeli produk karena dia membutuhkan produknya. Jadi pastikan produk kita ini memang dibutuhkan. Gak cuma sekedar emotional buying? Enggak. Atau gimana? Jadi rata-rata biasanya orang yang mencari perhatian itu, mereka sebenarnya juga motifnya beda. Kadang-kadang mereka melakukannya juga karena tidak tahu gitu. Jadi ya tugas PR yang paling utama adalah mengkomunikasikan bahwa perusahaan kita di Indonesia itu tidak hanya menjual produk, tapi melakukan banyak hal, dari mulai lapangan kerja, sosial, perlindungan alam, kayak gitu, sehingga kebaikan perusahaan itu manfaatnya jauh lebih banyak gitu. Jadi ada dua poin yang itu diangkat. Betul, ya. kita promote and protect. Enggak, tapi yang dipakai untuk counter isu yang tadi, betul, pakai isu nasionalisme dan isu kesejahteraan sosial. Itu salah dua, tapi yang terpenting adalah bahwa apapun yang dituduhkan itu tidak relevan. Tidak relevan di kita. Kenapa? Karena misalnya narapidana teroris gitu menggunakan pasta gigi merek X, kan bukan berarti pasta gigi itu mendukung terorisme. Jadi hal yang seperti itu. Nah, ini juga konteksnya bahwa kita produksi produk-produk yang dibutuhkan masyarakat karena produknya sehat, mendapatkan izin edar, dan sudah eksis di pasar Indonesia lama, sehingga tidak ada alasan. Karena kalau misalnya melakukan hal-hal yang negatif, maka akan mengganggu distribusi, mengganggu ekonomi, dan yang dirugikan banyak pihak. Akhirnya konsumen pun jadi sadar dan mereka akhirnya kembali mengingat reason to buy, reason to drink itu karena because they need the product gitu, karena mereka Itu berapa bulan waktu yang dibutuhkan untuk recovery isu itu? Cepet sih ya, cepet. Pada dasarnya karena memang kadang-kadang di Indonesia itu apalagi zaman sekarang ya, beda sama zaman dulu waktu media dibatasin. Sekarang zaman media, sosial media, yang penting kita bisa membalance gitu, bahwa ada hal yang menyatakan bahwa itu tidak betul gitu. Dan akhirnya cepat, tapi bahwa mereka yang mencoba menggoreng-goreng seperti itu, saya rasa itu terjadi di banyak isu ya, cuma di bisnis. Ya, sosial media is power. Betul. Yang jelas kembali lagi ke profesi sebagai humas atau di corporate communication, balik lagi tugasnya adalah tadi promoting kebaikan perusahaan sebagai entitas, sebagai Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk selalu like, subscribe, and share di komen. Oh ya, tambah komen juga ya. Kita sepi komen, Pak. Harus komen. Jangan ragu untuk komen, gitu ya. Apapun komennya. Nah, Mas Arief, kan sudah berkarya 10 tahun di perusahaan yang lama, sekarang 12 tahun di perusahaan yang sekarang, kan gitu ya. Mohon maaf nih, artinya kan bentar lagi Mas Arief juga akan purna bakti nih. Persiapan apa nih yang sudah dilakukan sama Mas Arief? Nah, jadi gini, balik lagi itu prinsip mungkin semua dari kita juga bahwa kalau memilih sebuah pekerjaan, tentu saja kita harus mencintai pekerjaan itu, nggak boleh fake ya, nggak boleh kayak gitu. Nah, kalau mencintai pekerjaannya, yakinlah juga gitu menjadi yang salah satu yang terbaik lah.
Nah, dengan seperti itu, insya Allah expertise-nya itu nggak akan hilang. Jadi sekarang banyak orang bilang ya, Ibu Pradit yang pakar HR, bahwa retirement is only di pikiran gitu. When you think you will retire, maka kamu pensiun. Tapi kalau enggak, selama masih berkiprah, bisa melakukan apa aja. Jadi itu prinsip. Nah, sekarang tinggal pindah. Kita berkiprahnya sekarang lagi naik perahu ini, besok perahu sendiri, kayak misalnya kayak Mas Didot gitu kan, atau perahu siapa lagi kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas selama kita masih bisa berkontribusi ke masyarakat, ke junior, ke teman, apapun, ya selama itu juga kita masih eksis lah gitu kan. Benar. Salam eksis. Salam eksis. Jadi begitu. Jadi yang dipilih sama Mas Arief nih untuk persiapan masa Purnabakti gitu ya kan. Ya kan kita udah lewat 40 semua. Enggak, saya belum. Saya masih 39. 39 berapa tahun yang lalu? Tahun yang lalu. Nah, kan udah mulai nih gitu Iya, ya. iya. Nah, tipsnya apa nih? Jadi saya termasuk orang yang percaya pada keseimbangan ya. Kita harus seimbang antara berpikir, zikir gitu. Kita seimbang antara otak, hati. Kita seimbang antara pribadi dan kolektif, masyarakat, dan begitu juga pekerjaan. Jadi sekarang ini memang masih dibayar sebagai profesional gitu, organisasi. Suatu saat ilmu kita bisa kita pakai kan, bisa menjadi konsultan atau menjadi apapun gitu ya, pengajar, motivator atau pengajar. Dari tadi beliau ini menjadi motivator. Iya. Terus satu lagi juga kita kan harus memiliki kesenangan-kesenangan lain lah, bukan balancing ya gitu. Kalau saya karena mungkin orang dulu ya, kalau anak sekarang misalnya ya itu misalnya kayak Indra kan sepedaan, cowok terus punya hobi katanya. Kalau nggak punya hobi jadi gabut. Kalau gabut bahaya. Gitu. Kayak yang dimaksud Indra tuh, betul. lu nyiapin kursi pensiun. Iya. Ngapain? Hobi ya. Hobi. Hobinya apa tuh? Belah durian. Belah durian pakai pisau. Harus jelas. Pakai golok. Jadi gini, kebetulan gitu kan, saya tuh karena sering main, jadi suka ketemu orang-orang yang baru, kemudian mengeksplor, dan kebetulan ada nih yang dulu biasanya tukang yang di komplek perumahan gitu. Pak, ayo dong main. Biasa kan orang nawarin tanah kali kalau kita udah tua, bukan berarti bawa tanah ya. Kan boleh gitu. Karena kenapa? Dulu prinsipnya sangat primitif sih gitu, bahwa ini Allah masih menciptakan manusia tapi nggak menciptakan tanah lagi gitu kan. Kecuali lu mau reklamasi gitu, mahal reklamasi. Akhirnya kita coba untuk kayak gitu. Nanti diajak jalan-jalan sampai suatu saat kan sampai di desa Koracak, namanya Kampung Cengal. Itu daerah banyak orang yang nggak tahu, ternyata pusat duren dan manggis. Nah, duren mana itu? Bogor Barat. Jadi kabupaten Bogor Barat, Lewiliang, dekat Lewiliang. Nah, kalian nggak tahu kan bahwa buah yang ada di relief Borobudur itu duren dan manggis. Jadi itu buah sudah lama, king of fruit dan queen of fruit, anak sastra pasti tahu. Nah, kalau di situ itu daerah yang keren banget gitu, pohonnya udah tinggi-tinggi, dan menurut cerita dulu tuh manggis tuh nggak laku gitu. Ya di sana sampai dengan akhirnya tiap mau Imlek orang di China butuh manggis, kemudian mulai deh duren. Kalau duren selalu dulu karena akses ke situ susah, jadi udah dipikul sekarang masuk ke situ bagus banget gitu. Bisa digoes nggak? Bisa banget. Lo bukan mau baik harus ke sana. Kalau mau tantangan, wah udah kayak gitu keren. Nah di sana mulailah saya jajal lah ya, ditawarin lah tanah sepetak kayak gitu. Wah enak nih punya pohon duren. Kalau biasanya jajan tiba-tiba ada. Ternyata di sana buah-buahan apapun ada gitu. Jadi dulu misalnya cempedak saya harus beli. Sekarang ada. Ada. Malah satu pohon yang gede banget bisa cempedaknya 200 tumbuhnya. Nah itu luar biasa sampai ogah-ogah gitu. Nah ini juga sebenarnya karena ya dasarnya kan pasti di diri kita dan desonya gitu kan ya. Jadi saya termasuk deso. Jadi pas baru ke sana daerah yang masih pristine, maksudnya mobilnya jarang lewat gitu, udara bagus. Itu daerah di mana Tuhan tersenyum waktu menciptakannya. Itu Parahyangan ya. Dia masuk Sunda gitu.
Anyway, ya gitulah. Jadi ada mainan baru. Nah, saya ikut di kampung yang saya nggak bisa bahasanya, soalnya Radit ya. Terus di Kampung Cengal, terus bolak-balik ke sana. Di masa-masa usia segini kan yang balancing. Berapa luasnya tuh? Jangan ngomongin luas satu. Gede. Enggak lah, secukupnya. Gitu. Jadi yang Keren, penting, keren. yang penting kita itu tadi kita bisa barokah ya, kita Iya, punya betul. pohon durian, punya ini, pas lagi teman-teman datang bisa berbagi. Kayaknya gitu, perlu kan, dijadikan kayak gitu. rute DTW-nya Spek Boys. Enggak, Sepeda. mungkin bisa malah banget. bisa dijadikan salah satu tujuan wisata alumni Semandel. Ya itu tadi. Wisata boleh. kuliner, gue mulu. Iya, sepeda soalnya. Habis gua makan durian di sana. Durian. Iya. Dan duriannya enak banget karena di sana hanya dipetik pas matang sampai gelayutan gitu. Oh ya. Nah, di sana duriannya udah deh kalau Matang pohon ya pokoknya ya. teman yang dari Malaysia aja bilang, Arif saya mau durian kampung, karena di Malaysia durian rasanya sama. Ya kan, ada D10, D150, Musangking. Di sana tiap pohon rasanya beda, ada yang lengketnya kayak ketan, ada yang kayak susu, you have to go there. Nggak perlu ke Medan gitu. Jadi Ada itu. durian ucak, ada durian ucak baba. Dan kampung itu kalau musim durian, banyak banget pedagang sepanjang jalan. Dengan harga yang masih Ya udah, berarti- sampai dengan pas masuk TV ya, karena teman-teman saya masukin ke berita TV, ya nggak apa-apa untuk kesejahteraan masyarakat ya, naik dikit. Jadi gitu, jadi cowok harus punya hobinya harus kita senang untuk balancing. Jakarta penuh hiruk-pikuk, corporate life juga stresnya beda. Nah kadang-kadang kita harus menyepi kan ya, melihat udara segar, ngumpul sama teman-teman di sana. Terus di situ kebetulan ada pas lagi musimnya ada durian, ada manggis, kemudian buah-buah yang aneh, buah kemang, lu pernah lihat pohonnya nggak gitu? Di sana ada buah gohok kita kecil. Iya, ada. Kemang itu kan mangga kan? Mangga kemang kan? Bukan. Beda. Nih, nggak tahu. Dan ya, pohon manggis juga belum pernah lihat. Ya, Iya, ke sana. punya di kampung gua dulu. Karena ada pohon pete, pohon jengkol semua ada. Dan balik lagi kalau kita yang dari kota masuk ke desa, otomatis membawa paling nggak expertise. Itu kita orang desa diajarin cara ini. Dan ini yang sebenarnya pengen ngajak kalau di Semandel, harusnya kita semua kan bisa adopt a village, kita mengadopsi Iya, desa. iya. Bayangin yang insinyur bangun solar panel, yang Benar. finance ngajarin bagaimana mengelola keuangan. Tapi yang Karena kalau keren banget yang gitu. Saya ke sana. Terus teman-teman SMA 8 kan pada main ke sana. Terus kemarin tiba-tiba ada musola yang mau rubuh. yes. Terus pada ngumpulin anak 85. Ngumpulin duit 30 jutaan. 70 juta. 20 juta nyumbang di masjid, 80 juta malah. Satu dapat itu nyumbang buat pemakaman, mungkin satu lagi ke musola. Mereka datang sendiri tuh musola rubuh banyak lihat. Coba bayangin uang segitu buat orang kampung sulit gitu. Iya. Tapi kita bisa. Kemudian kalau pas ke sana suatu saat ya main sendiri terus beli durian di situ atau buah-buahan, itu kehidupan orang. Apalagi bikin proyek bersama nih anak-anak channel harus bisa dilakukan. Bisa lah kita di masa tua berkontribusi ke hal-hal yang seperti itu ya kan. Jadi biar nggak Dia pemersatu orang-orang untuk berbuat kebaikan. Soal ngomong-ngomong pemersatu. Nah, Nah, ini balik ke serius sedikit nih. Kan gini mas, terus terang kalau saya nih sebagai angkatan yang lebih muda dari kakak-kakak semua, Itu sangkatan. itu ada rasa khawatir, ada traumatik tersendiri pada saat tahun politik yang kemarin. Disparitas tuh sangat luar biasa terasa gitu ya. apalagi Nah, tahun ini toh. Nah ini tahun ini bentar lagi nih. Iya. Ya. Udah masuk ya tahun politik ya. bulan depan atau bulan depan Maret. sebentar lagi ya. Iya, Maret. Februari udah pengumuman capres kan. Tuh, Nah, iya. mulai. Maret udah mulai kan. Nah, aku ngeri nih Nah, terjadi betul. disparitas lagi Sama. dan sangat tajam kan gitu ya gitu. Nah gimana tuh kiatnya atau Nah, gimana lah kalau- biar nggak terjadi? Iya sama, atau gimana ya, kita percaya alumni 98 kan pintar-pintar semua, keren-keren semua gitu. Tapi kadang-kadang orang yang pinter itu suka hobinya berdebat, hobinya Men-challenge sendiri ya, ngotot-ngototan men-challenge gitu sendiri ya. Jadi itulah, makanya kadang-kadang kita tidak cukup hanya dengan pintar, tapi kita juga harus punya wisdom. Punya Nah. wisdom. Jadi kalau dengan wisdom kita bisa berbeda pendapat, kita bisa agree to disagree, tapi tanpa permusuhan. Nah itu. Dan our founding fathers, bapak-bapak bangsa di awal-awal kemerdekaan maupun sebelum kemerdekaan banyak yang berbeda gitu, tapi mereka tetap kompak. Ya, kita bisa Bung Hatta, Bung Karno, ada banyak banget tokoh-tokoh. Nah itu harus dibiasakan. Sekarang ini kan yang jelek karena sosmed,
Jadi berdebatnya nggak pakai mulut. Kalau berhadapan gini kan bisa dialog, Bisa tahu, bukan ya. monolog. Iya. Nah, sekarang yang terjadi kan jempol. Iya. Itu yang bahaya. Betul. Begitu jempolok, kemudian orang nggak sadar, begitu klik pencet, nyakitin Radit, misalnya dia ingetnya akan lama. Yang sininya politiknya udah selesai, Jejak nih, digitalnya. masih kayak gitu. Dan mudah-mudahan anak-anak alumni 98 itu belum cukup cerdas dan cukup wise lah gitu. Karena kemarin saya bercanda gitu, jangan maulah dibentur-benturin karena kita bukan lato-lato gitu kan. Jadi kita dari dulu kecil mainan tuh lato-lato, itu namanya aja beda kan. Iya. Dibentur kita udahlah. Masih ingat kalau nama lato-lato dulu apa? Enggak ingat. Sama. Tektokan ya? Tektokan. Tektok. Iya. Kalau di Madura namanya ketek-ketek. Iya, Ketek-ketek. nggak ada. Tapi dari kecil kan dikit coba. Dulu waktu SD, SMP mainan biji karet ya. Iya. Bundu tak sampai gompa. Iya. Memang dari kecil dia bentur-benturin. Harus itu belajar gitu Iya, kan. betul. Dulu bundu bopak kita santai masih makan es bareng gitu kan. Artinya, Biji karet. ya sorry, Rif. Artinya Rif, ternyata pengalaman kita Hmm. from the long term itu filosofinya adalah memang kita sudah dibentur-benturkan kan. Ini berkaitan dengan pertanyaan Indra. Nah. Tapi sayangnya kan kita nggak pernah ingat tuh Rif, bahwa filosofi itu sudah melekat dan kita nggak bisa lupa. Betul. Sehingga sekarang adalah akibatnya ini. Kira-kira begitu nggak maksudnya? Rif? Jadi kalau gue misalnya kayak gini, kita hidup kan beragam ya. Pastinya dulu kan beda kepala, beda pendapat Iya. gitu. Kepala boleh panas, hati boleh dingin. Sama satu lagi, kita mikir sebelum kayak gitu. Jadi kalau bahasa gue pick our battle. Kalau gue mau berantem milih-milih lah urusan apa sama siapa. Oke. Kalau memang penting bela orang tua mau dirampok kayak gitu, nyawa Ajar, kita kan gitu kan. ah. Dari kecil kan diajarin kayak gitu. Tapi berantem belain orang yang kita nggak kenal, kepentingannya juga nggak jelas, Iya, gitu kan. benar, Buat benar. apa gitu. Jadi pick our battle. Jadi dengan kayak gitu kita akan bisa sadar tuh ngapain gue berantem Radit untuk urusan bulu ya gitu. Iya. Kan nggak perlu. Ya, Masa gambaran kayak gitu. Dan sebenarnya Dalam nih. balik lagi ke soal ini bahwa kalau kita ngomong agak religius dikit, semua belajar agama. Betul. Tapi yang orang lupa sekarang ini adalah mendalami soal akhlak. Betul. Iya. Itu intinya sih. Iya. Jadi Kalau akhlak kita baik, ya lo nggak gampang dihasut. Benar. Iya. betul, termasuk akhlak dalam berdialog, Betul. akhlak dalam berbeda pendapat. Iya. Ya, Iya. kalau itu dikelola dengan baik, kita nggak akan ini lah. Bahwa manusia itu nggak akan seragam, kita udah fitrahnya lah Iya. ya. Iya. Bahwa kita di cara politik tidak netral, kita boleh dan harus tidak netral, tapi pada saat di kotak, pada nyoblos nggak ada yang tahu. Iya. Tapi kalau pas lagi nggak dikorbanin untuk urusan yang nggak penting, orang mati-matian, atau kayak dukung klub sepak bola, ya, Iya. tapi fanatisme yang seperti itu kan harus dikelola, jangan Iya. sampai tumbuhan, apalagi kita udah tua kan darah sudah tinggi, udah hatinya tinggi hati. Itu keren banget itu. Dan memang semuanya itu bagaimanapun komunikasi ya. Betul, Kecerdasan kita berkomunikasi. betul. Betul ya? Karena gini, kalau di ilmu hubungan internasional itu jelas, when diplomacy end, conflict begin. Yes. I see. Komunikasi juga gitu, when communication end, conflict begin. Oke, iya. Makanya channel of communication harus tetap dibuka. Misalnya gue berbeda enak. pendapat sama Radit, tetap harus duduk bareng ngobrol. Mm-mm. Nah, pas lagi ngobrol harus ada adab. Oke, Dit, kamu jadi mulut dulu, saya jadi telinga. Ya kan? Mulut gitu. Tapi Karena- di balik kondisi itu ada muncul satu ilmu baru gitu. Apa tuh? Conflict communication. Betul. Jadi pada saat terjadi konflik, ya kita juga bagaimana mengkomunikasinya dengan baik. Saya yakin sih masih anak-anak di SMA 8 itu keragamannya udah dari awal kan. Iya. Secara Radit dulu ikut upacara, ikut sains, ikut apa kayak gitu kan. Kita juga sama, makanya nggak bisa juga dipaksain kalau menurut saya. Saya bilang sama Radit, nggak boleh lo kemerekatan mau diseragamin, kita harus kayak yang bentuk yang ideal, boleh gitu. Tapi kalau nggak, ya biarin aja. Kayak gini hobi sepeda, Iya. misalnya gue hobi ngeliat pohon durian. emang beragam nggak apa-apa, tapi kan kita masih bisa berteman. Benar, Iya, iya. benar. Dan gue harus bisa appreciate gitu, misalnya bagaimana trik bisa ngeyot sepeda 200 kilo misalnya.
gimana nanjak yang baik supaya nggak kejengkak ya kayak gitu. Iya. Nah kalau saya ke tim ya, Maksudnya itu. kebetulan tim gue itu mulai mungkin angkatan 2014 ya, ada yang gitu ya, 2013, 2014 ada yang jadi tim. Gue selalu bilang kalian kerja itu tidak melulu hanya untuk nyari duit atau dapat gaji, tapi harus memanfaatkan pekerjaan itu untuk berjejaring, nambah ilmu, dan juga berteman. Kenapa? Dengan kayak gitu, pekerjaan itu investasi masa depan. Ya, kalau kita bisa berteman baik di usia kita yang umur 25, 24, 26, insya Allah sampai kita umur 55 pun masih bisa bersahabat. Kayak kita gini. Nah, betul. Dan nanti jangan fokus di circle-nya aja gitu. Kenapa? Karena ibarat orang yang orang mau naik gunung gitu ya. Kalau ngobrolnya sama yang di bawah aja, nggak akan tahu gimana sampai nyampe puncak. Nah, kita harus ngobrol sama yang di atas. Woi, gimana lu bisa sampai sana? Gitu. Itu jadi shortcut, jadi ilmu baru. Nah, adik-adik atau alumni yang di masih muda, dokter, alumni SMA 8 dari angkatan 80-an atau 70-an mungkin sampai yang angkatan sekarang. Nah, kemudian yang tadi di financial kan bisa. Jadi berjejaring kita nanya yang sudah sampai di atas. Ya, kalau cuma ngobrolnya gimana sih cara bikin CV, gimana sih gaji kayak gitu, nggak akan ada frog leap ya, lompatan katak. Jadi itu yang paling penting karena kita nggak pernah tahu dengan jejaring itu lebih mudah gitu jalan. Ya, seperti kita mau jalanin, kita nggak perlu digigit ular untuk tahu bahwa digigit ular itu berbahaya gitu. Kita bisa nanya orang yang memang sudah mengalami Punya atau Panji. sudah tahu kayak gitu. Ular punya Panji. Lebih kayak gitu. Jadi ini adik-adik, alumni yang muda-muda, berjejaringlah kalian. Bisa di antara circle kalian juga lintas angkatan. Gak usah sungkan, karena semuanya bisa di reach out dengan sosial media sekarang gitu. Bisa di DM, ya kan? Bisa di WA, bisa nanya. Kemudian juga perbedaan tingkat pengetahuan, pengalaman hidup juga bisa membantu. Karena kembali lagi kalau mau berkarir, menjalani kehidupan, tidak hanya hard skill ya, tidak hanya karena kalian kuliah di accounting atau kuliah di teknik, tapi ada hal-hal lain yang dipelajari di luar bangku sekolah. Dan itulah yang pentingnya dengan berjejaring, termasuk berjejaring lintas angkatan di alumni Ismandel. Jadi teman-teman, kita udah seru banget pembicaraan kita sore ini ya, Mas. Boleh nggak satu Jadi jangan lupa. Satu pertanyaan Anda, tadi menarik ya. Oke. Itu tuh. Nggak apa-apa, ngomong aja. Karena tadi Mas Arief kan ngomong tahun politik nih. Gimana? Jadi saya tergelitik juga nih. Alumni 8 yang tersebar di mana-mana, beragam. Nah, kira-kira bisa nggak memberikan sumbangan yang berarti nih buat demokrasi kita nih? Ya minimal ya, menghargai keberagaman, menghargai pencalonan orang, nggak sampai terbelah kayak kemarin itu loh. Nah ini kan sumbangsi kita juga ya. Betul. Minimal di tingkat SMA, tapi sebenarnya alumni kita kan udah Betul. ada yang di partai politik, ada yang kepala daerah, ada yang pimpinan partai juga. Betul. Nah kira-kira apa nih yang bisa diberikan oleh alumni 8 untuk demokrasi kita yang supaya Betul. lebih baik lagi? Nah, jadi intinya saya bukan pengamat atau ahli politik, tapi ada hal yang menurut saya sangat basic, bahwa segala sesuatu itu butuh edukasi, termasuk politik. Nah, edukasi politik itu yang senior atau yang berpengalaman itu mengajarkan bagaimana berbeda pendapat dengan asik, ya. Bagaimana berbeda pilihan, tapi dengan produktif, ya. Karena akan bosan kalau Indonesia tuh nggak mungkin satu partai gitu, misalnya ya, satu aliran politik nggak mungkin. Tapi bagaimana keragaman itu, kalau bahasa saya itu menjadi elemen yang kalau disatukan menjadi lukisan sebuah bangsa Indonesia yang indah gitu, ya kan? Jangan ini malah udah lukisan indah lo cepretin kayak gitu. Nah ini butuh balik lagi edukasi politik. Dan politik itu bukan hal yang jelek ya, karena politik memang kalau bahasanya Om Radit itu di ilmunya di saya ada struggle for power. Ada yang bilang who get what, when and how, gitu paling gampang kan. Jadi politik seolah-olah
bagaimana merebut kekuasaan, bagaimana membagi-bagi kekuasaan. Tidak itu. Tapi politik bisa jadi hal baik karena sebuah organisasi atau bangsa kalau nggak ada sistem kepemimpinan, maka juga akan jadi kolaps ya kan. Artinya Jadi dalam kontestasi erratic. politik, pengalaman pencalonan kemarin Jokowi versus Prabowo itu pengalaman yang berharga banget ya, nggak boleh terulang ya. Artinya yang kita terbelah sesama teman akhirnya ribut gitu kan. Ya. Untuk Dan ke depan. learningnya, coba gini, kita masih di angkatan ini juga ada sebenarnya ramainya di medsos. Ya. Tapi begitu ngopi Begitu, bareng bisa- bisa santai. bisa gitu. goes bareng. Nah bisa ini perlu latihan bahwa orang kita harus kembali ke zaman kita muda dulu. Ya. Berani berdiskusi offline kayak gini gitu. Kenapa? Karena orang yang berdiskusi dengan jempol itu kayak apa, colong pelayu ya, hajar terus lari gitu ya. Ya kan? Gitu Nah kan. itu yang nggak boleh kayak gitu. Diskusi bisa diwadahi, diforumin. Ayo kita diskusi. Bukan diskusi tentang parpol A lebih baik dari parpol B, enggak gitu. Tujuannya diskusi bagaimana kontestasi politik bisa membangun ekonomi yang lebih baik. Artinya Bisa. menarik juga nih Mas Arif ya, Ya. kalau nanti terjadi kontestasi, misalkan kalau ada 3 pasangan atau 2 pasangan, kalau 3 nanti menjadi 2, Ngobrol. kita alumni ini menggelar diskusi tapi yang Betul, diskusi yang betul, asik gitu betul. ya. Walaupun Nah, itu- berbeda pendapat. Iya, menarik bisa. ini. Satu dari partai A, satu dari partai Iya. B, malah saling memperkaya. Partai A penekanannya di isu X gitu, partai B di isu Y. Iya. Kalau itu bisa kan Betul, keren. Ustaz. Ya. Ya, jadi kalau nggak salah tangkap, ajakannya Pak Suradi ini adalah sebenarnya lebih mengajak ke teman-teman alumni Semandal yang berpikir soal politik atau beraktivitas di dunia politik. Iya. Mari kita gelar diskusi bareng dengan pola pikir, dengan gaya ngobrol ala alumni Semandal. Nah, Jangan dibawa ke emosi ala medsos. iya gitu. betul. Kita ngobrol secara rasional. Menarik itu. Itu belum Pakai pernah lah ya. tuh. Dan itu akan keren sih. Jadi setiap orang bisa berkontribusi Iya. sesuai harus begini. sesuai dengan ekspertisnya. Iya. Kalau orang tuh harus jujur, itu yang paling penting. Misalnya aku tentang finance gue nggak bisa, nanya sama Indra. Iya. Gimana sih bikin laporan pajak yang misalnya gitu, Iya. paling gampang ya. Atau gimana pembukuannya jadi gitu. Kalau yang misalnya tentang masalah perburuan gitu, nanya sama Radit. Dan Iya. kita punya di SMA 8 alumninya Banyak. punya semuanya. Banyak ya, itu. Iya. Dan itu saya lakukan gitu. Kadang-kadang misalnya nanya masalah isu perburuan ke Radit. Dan itu kan positif. Waktu saya sakit jantung, almarhum sebelum meninggal, nanya sama dokter Luki yang sekarang almarhum juga gitu. Ya kan? Anak saya sakit tentang vaksinasi, nanya ke dokter Heri. Itu kan dokter Herinya dapat pahala, saya dapat ilmu. Iya. Ya kan? Benar. Nah, politik juga bisa sama gitu. Kasih wadah aja ya, kamu dari partai X, ayo kampanye di Yaudah ikut sepedaan. Kalau perlu lah, kita makanya. cari alumni 8 yang di semua Ikut partai yang sepedaan. sekarang ada gitu kan. Kita Betul. ngobrol menarik. Balik lagi, politik adalah Seni. jalan, bukan tujuan. Iya. Tapi Tujuannya. ngobrolnya sebagai alumni Alumni Semandal. Semandal. Uyuk ngobrolnya walaupun beda pilihan. Ini beda demokrasi alas mandal. Yoi. Iya. Oke, udah, duduk sore Nah, nih. Iya benar, kita mau. Nah, jadi teman-teman jangan lupa untuk ikuti terus kanal YouTube Semandal karena kita eksis di sini sama-sama. Dan tadi kata Mas Arif juga buat jejaring kan gitu ya. Jadi kalau adik-adik kita nih yang masih muda-muda yang baru belajar lulus gitu ya, pasti deh kalau bilang bahwa Kak, saya alumni Semandal juga seperti kakak, dijawab semua pertanyaan, bener nggak sih? Oh.